Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi statistika yang dibagi menjadi beberapa part seperti pada diagram alur berikut. Silakan tonton secara berurutan agar kalian lebih mudah dalam memahami materi, dan link untuk setiap part bisa dicek pada kolom deskripsi. Pada video part 1 ini berisi materi pengantar tentang istilah-istilah dalam statistika, juga pengenalan terhadap berbagai bentuk tabel dan diagram. Silakan simak baik-baik dan selamat belajar. Pertama-tama kita pahami dulu tentang berbagai istilah di dalam statistika. Jadi apabila dalam proses pembelajaran kalian mendengar istilah-istilah ini, kalian bisa mudah mencerna dan bisa nyambung. Oke, kita akan memulainya dengan dua istilah. Apa itu statistika? Apa itu statistik? Statistika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang data, meliputi segala metode terkait pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran data. Sementara statistik adalah segala informasi yang diperoleh dari data. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misal kalian ingin mengkaji atau ingin meneliti suatu hal, maka dalam prosesnya kalian akan melakukan 4 kegiatan, yaitu pertama kalian akan melakukan pengumpulan data, lalu penyajian data, pengolahan, dan penafsiran data. Nah, cara kalian melakukan 4 kegiatan ini, metodologinya disebut statistika. Sementara statistik adalah hal-hal yang kalian peroleh lewat 4 kegiatan tadi. Misal, dari pengumpulan data, kalian tentunya mendapat data itu sendiri. Lalu dari penyajian data, misal kalian bisa menyajikannya dalam bentuk diagram atau tabel. Lalu di bagian pengolahan, misal kalian menghitung berbagai hitungan yang sudah kalian kuasai, misal menghitung min, modus, median. Dan lalu dari semua itu lalu kalian tafsirkan. Nah, hal-hal yang kalian peroleh selama 4 kegiatan itu disebut statistik. Atau secara sederhana bisa kita katakan seperti ini sebenarnya. Statistika adalah caranya, metodologinya, ilmunya. Data adalah objek yang dikajinya. Sementara statistik adalah produknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Jenis statistika berdasarkan tujuan dan kegiatan. Ini terbagi menjadi dua. Pertama ada statistika deskriptif, di mana tujuannya hanya untuk memperoleh gambaran data, dan biasanya hanya mencakup pengumpulan dan penyajian data saja. Kedua ada statistika inferensial, di mana ini bertujuan lebih jauh untuk menarik sebuah hipotesis atau sebuah kesimpulan. Ilustrasinya misal seperti ini. Misal kalian ingin meneliti laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Maka kalau kalian jenisnya adalah statistika deskriptif, maka yang kalian lakukan, kalian ambil data laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Lalu kalian sajikan menjadi sebuah tabel, menjadi sebuah diagram garis, batang, atau apapun. Lalu kalian sajikan, seperti ini loh, laju pertumbuhan penduduk di daerah ini selesai. Maka itu disebut statistika deskriptif. Sementara apabila kalian ingin melakukannya menjadi sebuah statistika inferensial untuk menarik sebuah kesimpulan, maka ada beberapa hal yang tentunya akan berbeda yang kalian lakukan. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, biasanya pertama kalian membandingkan dua buah hal. Misal di kasus laju pertumbuhan penduduk ini, kalian ingin membandingkan bagaimana laju pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan. Maka kalian datanya dipecah, di pedesaan seperti apa, di perkotaan seperti apa. Lalu kalian olah, kalian analisis, akhirnya dapat kesimpulan. Oh, ternyata misal di daerah pedesaan, laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan sebuah statistika inferensial. Nah, selain membandingkan dua hal, statistika inferensial juga bisa untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Misal di laju pertumbuhan penduduk ini, kalian tidak hanya membandingkan daerah pedesaan dan perkotaan, kalian juga membuat sebuah prediksi. Kemungkinan misal di 10 tahun mendatang, jumlah penduduk akan menjadi seperti ini. Nah, itu juga masuk kategori statistika inferensial. Selanjutnya adalah datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian. Sementara data adalah kumpulan dari datum. Maksudnya seperti ini. Misal kalian mengumpulkan informasi mengenai tinggi badan teman satu kelas. Dan diperoleh keterangan seperti ini. Si A tingginya 170, si B 165, si C 168, si D 170, si E 159, dan seterusnya.
Di sini kita memperoleh keterangan apa? Si A tingginya 170, maka 170 ini kita sebut datum. Kita juga dapat informasi bahwa si B tingginya 165, maka 165 ini kita sebut datum. Jadi masing-masing ini semua adalah datum. Kumpulan dari datum kita sebut data. Ini kita sebut data tinggi badan teman satu kelas. Paham ya? Jadi datum adalah bentuk tunggal, data adalah bentuk jamak. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis data. Nah, jenis data ada dua. Pertama ada data kualitatif, kedua ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang menyatakan suatu sifat, karakteristik, keadaan, dan lain-lain. Intinya, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya adalah data hobi, data warna favorit. Itu tidak bisa dinyatakan dalam angka, maka disebut data kualitatif. Sementara data kuantitatif adalah data yang diperoleh melalui kegiatan mengukur, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, tinggi badan, berat badan, nilai ulangan, dan lain-lain. Jadi, data kualitatif tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka, sementara data kuantitatif dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kedepannya, kalian akan difokuskan kepada jenis data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini terbagi menjadi dua jenis lagi. Pertama ada data diskrit, kedua ada data kontinu. Data diskrit merupakan data yang diperoleh dari hasil membilang, mencacah. Maksud membilang mencacah itu seperti ini. 0, 1, 2, 3. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya data diskrit itu dia bilangannya bilangan cacah, tidak ada desimalnya. Contohnya, data jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu kan 1, 2, 3, 100, sejuta. Tidak ada data penduduk jumlahnya 10,5. Tidak ada. Nah, ini disebut data diskrit. Atau ada yang juga yang disebut datanya data terputus-putus karena tidak ada desimalnya. Sementara data kontinu adalah data yang diperoleh lewat hasil pengukuran. Makanya dia bisa mengandung desimal. Contohnya, berat badan, tinggi badan, nilai ulangan. Nah, itu semua masuk data kontinu. Oke, itu gambaran tentang data. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memperoleh data. Data bisa kita peroleh lewat berbagai cara. Contohnya, pertama lewat observasi. Berarti ini kalian lewat sebuah pengamatan. Kedua, bisa juga lewat wawancara. Berarti kalian bertanya langsung. Ketiga, bisa juga menggunakan kuesioner atau angket. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita mendapatkan data. Selanjutnya adalah dari mana sumber data kita. Nah, bicara sumber data, maka kan akan berhadapan dengan dua istilah. Pertama ada istilah populasi, kedua ada istilah sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang hendak diteliti. Sementara sampel adalah bagian dari populasi. Misalkan, kalian sedang melakukan sebuah penelitian tentang suatu hal, di mana objek yang kalian teliti adalah populasinya adalah seluruh siswa di sekolah kalian. Nah, dalam melaksanakan penelitian, kita seringkali memiliki berbagai keterbatasan, contohnya keterbatasan dana dan keterbatasan waktu, sehingga tidak memungkinkan kalian untuk menguji di seluruh siswa, di seluruh populasi, tidak mungkin. Maka secara statistika, memang diperbolehkan kita cukup mengujinya lewat sampel. Jadi, kalian ambil beberapa sampel, tidak seluruh siswa di sekolah. Kalian ambil aja sampel, misal dari 1000 siswa di sekolah, kalian ambil sampelnya misal 30 orang, 60 orang, itu mungkin dilakukan. Dan secara statistika itu sah. Tapi dengan catatan bahwa sampel yang kalian ambil sifatnya haruslah yang representatif, artinya dia bisa mewakili populasi. Atau bahasanya dia tak bias gitu. Sehingga nanti walaupun kita menguji datanya lewat sampel, tapi kesimpulan akhir itu akan berlaku untuk populasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di dalam statistika, ketika kita ingin menguji karakteristik sebuah populasi, kita bisa mengujinya cukup lewat sampel saja. Sebagai contoh, misal pada pemilihan presiden, di televisi kalian sering menonton Quick Count. Pada pemilihan presiden,
Populasinya adalah seluruh TPS di Indonesia yang jumlahnya sekitar 800.000 lebih. Pada quick count, karena mereka ingin menghitung secara cepat, maka dari 800.000 TPS ini mereka mengambil sampel sekitar 3-5.000 TPS. Namun, hasil akhir perhitungan quick count ternyata hampir sama dengan hasil real count sesungguhnya. Contoh lainnya, misal dalam ruang lingkup yang lebih sederhana. Misal saat kalian sedang makan bakso di sebuah kedai. Ketika pesanan bakso tiba, apa yang kalian lakukan? Kalian akan memberi bumbu sesuai selera kalian. Kalian tambah kecap, saus, sambal, dan lain-lain. Lalu kalian aduk, terus kalian cicipi 1 sendok. Nah, kuah yang 1 sendok ini bisa kita sebut sebagai sampel. Sementara kuah di mangkuk bisa kita sebut sebagai populasi. Ketika kalian merasa kuah di sendok sudah enak rasanya, maka yang kalian sebut enak itu berlaku juga untuk kuah di mangkuk. Kenapa? Karena kalian sudah aduk-aduk kan? Sehingga kalian merasa yakin bahwa rasa sampel di sendok akan mewakili rasa kuah di mangkuk. Nah, di dalam statistika, teknik mengambil sampel yang bisa mewakili populasi ini disebut dengan istilah teknik sampling. Itulah berbagai istilah dasar di dalam statistika yang wajib kalian ketahui. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekarang kita akan lanjut ke kajian berikutnya, yaitu kita akan berkenalan dengan beberapa jenis tabel dan diagram yang kedepannya akan sering kalian hadapi. Untuk tabel, kalian akan berkenalan dengan pertama, tabel distribusi frekuensi, kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif, ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Sementara untuk diagram, kalian akan berkenalan dengan histogram, poligon, dan ogif. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, di SMP dulu kalian pernah belajar statistika dan dikhususkan pada data tunggal. Misal kalian mendapatkan data seperti ini. Penyajian data tunggal seperti ini, di mana data diurutkan satu persatu secara acak, tentunya sangat tidak nyaman di mata kita. Ketidaknyamanan ini tentunya akan berpengaruh terhadap apa? Kita akan lebih sulit mencari informasi dan kita juga akan sulit dalam proses perhitungan. Mungkin kalau jumlah datanya sedikit, di bawah 30, tidak masalah. Tapi bayangkan jumlah datanya lebih dari 30, misal ada 50 data. Itu akan sangat mengganggu. Makanya dulu di SMP, kalian juga diperkenalkan dengan dalam bentuk tabel, penyusunan data tunggal dan bentuk tabel. Nah, dengan bentuk tabel ini akan lebih mempermudah dalam penglihatan. Gitu. Kita akan lebih nyaman. Tetapi, penyajian dalam bentuk tabel data tunggal seperti ini masih tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena baris ke bawahnya akan terlalu banyak. Bayangkan, 41, 43, 44, dan seterusnya. Sampai ini paling tinggi ada sampai 70. Terlalu banyak baris ke bawahnya. Nah, maka untuk data-data yang jumlahnya lebih dari 30 akan lebih baik disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Mengapa disebut data berkelompok? Perhatikan, karena data berat badan 30 siswa yang masih tersusun secara acak di atas akan kita kelompokkan pada berbagai interval. Perhatikan. Misal di sini ada interval 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, dan seterusnya. Nah, pengelompokan pada interval inilah yang dimaksudkan dari kata data berkelompok. Dan di kolom kedua ini terdapat frekuensinya. Sebagai contoh, misal pada interval pertama, 41 sampai 45, frekuensinya ini 4. Ini berarti apa? Berarti ada 4 buah datum yang berada pada interval 41 sampai 45. Datumnya yang mana aja? Datumnya yang ini. Oke, ada 4. Lalu untuk yang kedua, untuk interval kedua, di sini 46 sampai 50, frekuensinya ada 5. Maka artinya apa? Ada 5 buah datum yang terletak pada interval 46 sampai 50, yaitu datum-datum yang mana? Oke, datum-datum yang ini. Ada 5 buah ya. Dan seterusnya. Diisi semua ya ke bawah, dan totalnya nanti akan ada dicocokkan, nanti akan muncul jumlahnya sebanyak 30 seperti data di atas. Nah, yang 30 ini simbolnya bisa disebut N atau sigma Fi. Penyajian data di dalam tabel seperti ini tentunya akan memberi kita beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya adalah, pertama, data akan lebih mudah dilihat. Kedua, akan mempermudah kita mencari informasi. Ketiga, akan mempermudah dalam proses perhitungan. Tetapi, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ini, ada harga yang harus ditebus, ada harga yang harus dibayar. Maksudnya apa? Oke, saya nggak akan jawab langsung ya.
Kalian juga mungkin ada yang bertanya, kenapa pengelompokan data di dalam intervalnya harus seperti ini? Kenapa harus 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55? Kenapa tidak 41 sampai 50 saja? Lalu 51 sampai 60, 61 sampai 70. Sehingga barisnya cuma jadi 3. Maka data akan lebih ringkas lagi. Betul. Kalau tujuannya kita hanya ingin memperingkas data saja, hal seperti barusan bisa kita lakukan. Akan tetapi, ini akan nyambung dengan masalah harga yang harus kita bayar tadi. Apa maksudnya? Penyajian dalam tabel ini sebenarnya punya kekurangan juga. Kekurangannya adalah kita akan kehilangan informasi data yang asli, data sesungguhnya. Bayangkan kalian tiba-tiba mendapat laporan data berat badan 30 siswa dalam tabel tanpa tahu data sesungguhnya. Maka kalian akan membaca tabel seperti ini. Pada interval 41 sampai 45 ada 4 buah datum. Nah, apakah kalian tahu yang 4 datum ini nilai persisnya berapa saja? Tidak, kita tidak tahu. Karena kita tidak punya data aslinya. Kita hanya punya keterangan, pada interval 41 sampai 45 ada 4. 46 sampai 50 ada 5. Tidak tahu data persisnya seperti apa. Akibatnya apa? Maka akibatnya, ketika kita merubah data ke dalam bentuk tabel, akan terjadi penyimpangan dalam proses perhitungan. Dan tadi kita sempat berpikir, untuk lebih memperingkas lagi, kita rubah intervalnya. 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Lebih ringkas. Tetapi, semakin interval yang akan ciptakan semakin besar, maka penyimpangan yang terjadi juga akan semakin besar. Dan tentunya kita tidak berharap seperti ini. Percuma juga data jadi lebih ringkas, tetapi akurasi perhitungan jauh berkurang. Lalu solusinya apa? Solusinya, ketika kita hendak merubah dari data tunggal menjadi data kelompok seperti ini, nanti ada aturannya. Ada aturan yang harus kita ikuti. Kita tidak bisa sembarangan menentukan intervalnya. Tujuannya apa? Supaya data tetap diperingkas, tetapi penyimpangannya terjadi tidak terlalu besar. Kita minimalisir. Misal, konkretnya seperti ini, perhatikan. Kalian kan sudah bisa menghitung nilai min, modus, median pada data tunggal. Nah, kalau data di atas kalian hitung, maka kalian akan mendapat hitungan seperti ini. Nilai rata-ratanya 54,4, modusnya 53, mediannya 53,5. Ini nilai sesungguhnya. Nah, nanti kalau datanya sudah dirubah ke dalam bentuk tabel, lalu kalian hitung rata-rata modus mediannya menggunakan teknik, nanti akan dipelajari di part-part selanjutnya, kalian juga akan mendapat hitungan seperti ini. Tidak sama dengan data sesungguhnya. Jadi, rata-rata yang harusnya 54,4 di dalam tabel berubah menjadi 54,5. Modusnya dari 53 berubah menjadi 52,5. Mediannya berubah dari 53,5 menjadi 53,25. Nah, di sini kalau kita perhatikan terjadi penyimpangan. Tetapi penyimpangannya sangat kecil, bisa ditolerir. Kenapa? Karena tabel yang dibuat ini sudah mengikuti aturan. Nah, nanti kita ke depan akan belajar bagaimana cara membuat tabel seperti ini. Akan dibahas di part selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengenal istilah-istilah di dalam tabel dan ini wajib kalian hafal. Pertama ada istilah kelas. Nah, yang disebut kelas adalah interval-interval yang tadi. 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55 ini disebut kelas. Jadi kita bisa menyebutnya 41 sampai 45 adalah kelas pertama, 46 sampai 50 adalah kelas kedua, dan seterusnya, ada 6 buah kelas. Oke, lalu kedua ada istilah batas kelas. Batas kelas ada 2, ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, batas bawah adalah nilai terkecil dari setiap kelas, sementara batas atas adalah nilai terbesar dari setiap kelas. Jadi pada kelas pertama, 41 sampai 45, maka batas bawahnya adalah 41, sementara batas atasnya adalah 45. Pada kelas kedua, batas bawahnya adalah 46, batas atasnya adalah 50, dan seterusnya. Lalu, ada istilah tepi kelas. Tepi kelas juga ada 2. Pertama, tepi bawah. Kedua, tepi atas. Rumusannya adalah, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi ketelitian angka, sementara tepi atas sama dengan batas atas ditambah ketelitian angka. Nah, ketelitian angka ini adalah setengah dari satuan terkecil. Maksudnya seperti ini. Perhatikan misal kita pilih
kelas pertama saja. Nah, kelas pertama adalah 41 sampai 45. Maka datum-datum yang mungkin adalah 41, 42, 43, 44, dan 45. Nah, loncatan tiap datum adalah berbeda satu angka. Maka angka 1 ini kita sebut sebagai angka terkecil, satuan terkecil. Berarti ketelitian angkanya adalah setengah dikali 1 atau setengah atau 0,5. Sehingga tepi bawah untuk kelas pertama adalah 41 dikurangi 0,5 dapat 40,5. Sementara tepi atasnya 45 ditambah 0,5 berarti 45,5. Sementara untuk kelas kedua berarti tepi bawahnya adalah 46 dikurangi 0,5 dapat 45,5, sementara tepi atasnya adalah 50 ditambah 0,5 menjadi 50,5 atau lengkapnya seperti ini. Nah, inilah masing-masing tepi bawah untuk setiap kelas dan ini masing-masing tepi atas untuk setiap kelas. Untuk contoh lain perhatikan, andai kelas pertama itu bukan 41 sampai 45, tetapi kita ganti jadi misal 4,1 sampai 4,5. Maka datum-datum yang mungkin adalah 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, dan 4,5. Loncatan tiap datum adalah 0,1, sehingga 0,1 ini kita sebut sebagai satuan terkecil. Sehingga ketelitian angkanya adalah setengah kali 0,1 sama dengan 0,05. Paham ya ketelitian angka? Akan tetapi, di soal-soal yang bakal kalian hadapi nanti, satuan angka terkecil yang biasa dipakai adalah 1, sehingga ketelitian angkanya adalah 0,5. Jadi untuk menghitung tepi bawah dan tepi atas gampang, tinggal dikurangi 0,5 atau ditambah 0,5. Oke, paham ya? Lanjut, istilah selanjutnya adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini cara ngitungnya gampang. Kalian tinggal pilih satu kelas saja, acak misal kelas pertama, perhatikan, di sini 41 sampai 45. Tinggal cek aja datum-datum yang mungkin 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 buah. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Atau kalau mau pakai rumus, tinggal tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti tadi tepi atasnya adalah 45,5 dan tepi bawahnya adalah 40,5. Dikurangi sama dengan 5. Sama aja. Terakhir adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah perwakilan dari setiap kelas. Cara menghitungnya gampang, tinggal batas bawah dan batas atas ditambahkan lalu dibagi 2. Berarti untuk titik tengah kelas pertama adalah 41 ditambah 45 dibagi 2. Dapat 43. Kelas kedua 46 tambah 50 dibagi 2. Dapat 48. Atau kalau lengkapnya seperti ini. Kalau kalian hitung. Nah, sebenarnya untuk menghitungnya nggak perlu semua ditambah dibagi 2, cukup satu aja. Misal di kelas pertama, 41 ditambah 45 dibagi 2 adalah 43. Maka untuk titik tengah kelas selanjutnya adalah tinggal ditambahkan panjang kelas saja. Oke, paham ya? Jadi di 43 tambah 5, 48. 48 tambah 5, 53. 53 tambah 5, 58. Tinggal ditambah panjang kelas. Oke, itulah istilah-istilah yang wajib kalian hafal pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Selanjutnya adalah, dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini, kita bisa mengembangkannya menjadi beberapa jenis tabel yang lain. Di antaranya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Perhatikan tampilannya. Ini yang frekuensi kumulatif kurang dari, FKK itu singkatan, frekuensi kumulatif kurang dari, sementara ini tampilan yang untuk frekuensi kumulatif lebih dari atau FKL, kita singkat ya. Nah, kedua tabel ini pada dasarnya berfungsi sama, yaitu untuk melihat seberapa banyak datum-datum yang kurang dari atau lebih dari pada batasan-batasan menggunakan tepi kelas. Sebagai ilustrasi, perhatikan yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini kita punya dua buah kolom. Kolom pertama adalah kolom berat, kolom kedua adalah frekuensi kumulatifnya. Di kolom berat ini semua tandanya kurang dari sama dengan, oke, ke bawah semua. Dan yang angka-angka ini semua adalah tepi bawah setiap kelas. Ini untuk kelas pertama, tepi bawahnya 40,5. Ini untuk kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Dan yang ini terakhir adalah anggap di sini ada kelas baru, yaitu dari 71 sampai 75 frekuensinya 0. Dan ini adalah tepi bawahnya. Oke, cara bacanya,
Untuk baris pertama, kurang dari sama dengan 40,5, frekuensi kumulatifnya 0. Ini artinya apa? Artinya adalah tidak ada datum yang nilainya kurang dari sama dengan 40,5. Kita cek di sini. Data bergerak mulai dari 41, berarti tidak ada satupun yang kurang dari sama dengan 40,5. Yang baris kedua, kurang dari sama dengan 45,5. Frekuensi kumulatifnya ada 4. Ini artinya apa? Ada 4 buah datum yang nilainya kurang dari sama dengan 45,5. Yang mana? Cek di sini. Adalah kelas pertama. Yang kelas pertama ini semua kurang dari sama dengan 45,5. Yang baris ketiga, kurang dari sama dengan 50,5. Frekuensi kumulatifnya ada 9. Dari mana 9? Yang kurang dari 50,5 adalah kelas pertama dan kelas kedua, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 4 tambah 5 sama dengan 9. Oke, paham ya? Dan ini selanjutnya sama, seperti itu alurnya. Sementara untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, secara teknik sama saja, hanya ini untuk yang lebih dari sama dengan. Misal untuk baris pertama, perhatikan, lebih dari sama dengan 40,5, frekuensi kumulatifnya adalah 30 atau semua datum. Nah, berarti di sini dari kelas pertama sampai kelas ke-6 semuanya pasti lebih dari sama dengan 40,5, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 30 atau total ini semua. Di baris kedua, lebih dari sama dengan 45,5, frekuensi kumulatifnya 26. 26 ini dari mana? Dari ini, yang lebih dari 45,5 berarti dimulai dari mana? Dari kelas kedua sampai kelas ke-6. Berarti tinggal 30 dikurangi 4, dapatlah 26. Yang baris ketiga, lebih dari sama dengan 50,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 21. 21 ini dari mana? Berarti mulai dari kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Berarti tinggal 30 kurangi 5 tambah 4. Berarti 30 kurangi 9 adalah 21. Atau bisa juga jumlahkan 8 sampai 2 ini. Jumlahkan semua, sama saja. Nah, itulah cara pembacaan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi juga bisa kita sajikan menjadi tabel distribusi frekuensi relatif. Tampilannya seperti ini. Tabel ini berfungsi untuk melihat persentase masing-masing datum di setiap kelas. Misal pada kelas pertama 41 sampai 45, frekuensinya 4, berarti persentasenya adalah 13,33%. Untuk kelas kedua 46 sampai 50, frekuensinya adalah 5, maka persentasenya adalah 16,67%. Jadi pekerjaannya mirip dengan kalian waktu SMP saat membuat diagram lingkaran. Itulah jenis-jenis tabel yang akan kita jumpai pada bab kali ini, dan selanjutnya kita juga akan berkenalan dengan beberapa jenis diagram. Pertama-tama, dari tabel distribusi frekuensi kita bisa membuat histogram dan poligon frekuensi. Jadi siapkan sumbunya. Untuk sumbu tegaknya sumbu frekuensi, sumbu mendatarnya adalah untuk berat. Yang digunakan adalah tepi kelas. Lalu tinggal dibuat diagram batang, mirip di SMP dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan histogram. Lalu bisa juga kita tambah detail frekuensinya di masing-masing batang supaya lebih jelas. Sementara poligon frekuensi adalah tinggal kita hubungkan titik tengahnya semua. Garis merah ini kita sebut dengan poligon frekuensi. Ini mirip dengan diagram garis. Selain poligon dan histogram ini, kita juga bisa membuat jenis diagram yang lain ya. Jadi dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa membuat ogi positif. Ini disebut dengan ogi positif. Disebut ogi positif karena dia garisnya naik. Sementara dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa membuat ogib negatif. Disebut ogib negatif karena ini garisnya turun. Oke, itu diagram-diagram yang akan kita hadapi. Untuk teknik pembuatannya, baik itu tabel maupun diagram, secara detail dan lengkap akan kita bahas di part selanjutnya. Berarti untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.